dan yang saya hormati para pengurus adat Sepedesaan Subah dari Lawang Agung ke Silmah sampai ke Jaya Adat. Sekali lagi salam hormat, salam sejahtera, selamat pagi anak-anak diri semua. Mohon maaf mungkin masih ada yang berlihat tersebut. Ya. Baik, anak diri semua. Mungkin yang aku sampaikan kok kata sambutan mungkin sekaligus mewakili Tumenggung Adat Desa Subah karena malam sudah bermalam. Jadi kalau masing-masing umum mungkin terlalu banyak makan waktu jadi ada unsur mengurangi rasa hormat. Mana fokusnya ke inti saja. Baik, adil Kak Tarino, baca kami Kak Soga, bahasa ingat Kak Jubata. Tuturnya Tio, akalnya Bidok. Tarik Kak Jubata, jadi menempat teguh hadat sute sumu. Sekali lagi aku sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ke anak diri semua. Aku dengan Pak Temenggung sekali lagi ya. Kami tahu anak diri semua punya kesibukan dan secara nasional mulai dari Mari yang sudah itu semua. Tapi kalau mana Pak Adat salah satu setiap hari selalu standby di pasar libur kecuali malam hari mungkin dah jam istirahat. Jadi atas halnya sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Kami tahu banyak kekurangan terkait untuk mendatangkan anak diri semua yang hari itu hadir ke aula Mengudas karena hari-hari sehingga aku memang banyak rata-rata kami kirim by WA ya. By WA mungkin ada kebanyakan hari itu bincang nggak mana enggak. Kemudian unsur para perusahaan yang ada ke wilayah Subang juga mana enggak sebenarnya. Nah, cuman memang ada beberapa dari kecamatan juga ada WA, dari perusahaan juga ada satu dari Munaslup izin nggak bisa hadir karena ada kegiatan lain. Miko memang ada. Kemudian pengurus Pulau Lego, pengurus adat Pulau Lego juga izin karena yang Pak Lihi siap menolong tua kan ujian kayak motor. Jadi ini barusan langsung dari ketua adat di WA gitu jadi Pak Lihi. Minta maaf apakah dia bisa hadir, menyebut banget tak aku ini. Artinya sudah lalu dan mungkin sudah akan ikut kan bahas pada bagian sore. Dusun Pelobang sudah diwakili Kawil, harapan aku memang kemarin ada pengurus adat juga tapi malam juga Pak Bapak sudah menyampaikan sudah ada kegiatan dan Pembaulu ada berapa ada Subang paling awal letak mengudas puji Tuhan standby karena tuan rumah kegiatan mereka. Lalu posat aku kemana diri semua kalau beda dari yang hadir itu kan hadir semua. Kalau menurut catatan kami yang di pada hari itu sekitar 65 orang semuanya. Sudah harapan aku mana yang hadir sekolah sambungkan dan sampaikan kepada kawan-kawan pengurus yang lain yang ada di masing-masing. Tentu kalau kerjasama dengan Pak Kabit ya pengurus yang ada di setiap dusun. Nah sehingga kegiatan dan rencana mana hari itu kalau bisa nyambung. Jadi ujung kalau bahasa ke belakangnya, aku ingat dilibatkan kegiatan apa ya ini mengundang kami. Nah, ya jangan sampai ada bahasa-bahasa seperti itu. Sudah saatnya memang karena memang semacam satu kekompakan seperti kalau nama di SPB. Nah, jadi untuk ya semua juga sampai kemana bahwa agenda mana pada hari itu sesuai dengan judul undangan yang kami sampaikan yaitu pembentukan panitia musda tahun 2022. Setahu aku musda itu sudah lama pernah diadakan dan aku selaku kepala desa Subang juga semenjak menjabat pernah ikut musda ya dan puji Tuhan sepertinya desa mana didirik untuk mewadahi kegiatan musda untuk tahun 2022. Masalah bulat pelaksanaannya pola mana minggu bisa tentukan pola menyesuaikan. Mungkin ada kawan-kawan yang terlibat sebenarnya juga bisa memberi pencerahan karena dan intinya targetnya pola untuk kegiatan musyawarah adat. Biasanya musyawarahnya setiap tahun diadakan, tapi karena situasi kendala dan lain sebagainya jadi 4 tahun tadi aku sudah bertanya ke ketua LMA terakhir 2018
Jadi tahu-tahu mudah-mudahan kalau halangan kalau bisa mana laksanakan oleh karena ya dalam rangka persiapan kegiatan musdak ya kelak ya tentu mana tidak bisa hanya sekedar ngomong saja ya mana bentuk tim bentuk awal-awalnya tentu banyak lagi kesiapan yang lain perlu mana persiapan mungkin masalah itu informasi sementara hari itu mana pembentukan pengurus inti mungkin di waktu kemudian kelak ada pertemuan lagi khusus panitia atau artinya yang panitia atau kerja lebih optimal artinya walaupun demikian ya tentu menjadi tanggung jawab mana semua terutama di limit depannya mana awak ada ya karena acara atau telah mau dilaksanakan ke desa mana dan tentu mana sebagai tuan rumah ya seperti oke lah kalau mana sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan ya sudah sama-sama paham lah artinya maka dari awal sebelum aku kata sama kita bodoh tapi bersama aku mau memang kebersamaan penting kegiatan sebesar apapun kalau kebersamaan mana punya akan bisa terlaksana dengan baik ya, karena itu aku yakin dan percaya semua pengurus yang ada ke desa Subah luar biasa ya hanya saja memang ada beberapa daerah yang terlalu jauh mungkin tempat ini dari kondisinya nggak bisa motor sendiri ya saja kadang-kadang kedalaman tapi bicara kekompakan analisa aku selama aku menjabat sebagai kades juga dan analisa Temenggung juga puji Tuhan luar biasa semua wak ada desa Subah bekerja walaupun dari desa sampai sektor belum mampu mengalokasikan anggaran mungkin untuk insentif atau lah bahasa hukumnya tidak mampu karena ya jujur sampai saat itu saja desa Subah ini pendapatan asli desanya ya hari mana sudah mulai muat kodes tentang pendapatan manusia sedikit urutan tapi masih banyak hal yang perlu dilakukan lagi dan sambil dia berjalan juga tahun lalu mana ada terakhir untuk kodes LAD walaupun mungkin masih disinkronkan oleh ketua LPA dan pihak kalau ada tenaga ke desa mana itu memang benar-benar walaupun secara finansial misal belah gaji atau aku minta depan kerjasama mana semua silakan kalau di ruang diskusi waktu ini sampaikan dan harapan aku juga di Musdak Pola tentu kalau Musdak kan fokus membahas masalah perkembangan adat mana selama atau mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dan lain sebagainya dan aku rasa untuk pedesaan Subah mungkin sudah di atas 60% rata-rata sudah ada buku yang baru ya petunjuk yang mungkin dalam buku ya ada yang agak kurang bisa dipahami ataupun penerapannya agak kurang pas misalnya ya kalau silakan di konsep bisa menjadi sekiranya kalau ada mana acara musdak tapi itu ada bisa jadi sedaya tobak kalau sedaya tobak bukan hanya kecamatan Tayan saja yang ada daya tobak nih nah oleh karena ya itu memang agenda bosa khusus wak adat kegiatan itu dilaksanakan tentu persiapannya itu harus matang mana sebagai tuan rumah ya, karena ya walaupun sederhana bagaimana mau dari itu seperti rapi dan semua kegiatan bisa berjalan dengan baik ya mana tentu konsep kuncinya itu adalah kerjasama mana semua yang mungkin secara pemerintah juga anak-anak juga ada panduan terkait pengurus adat ya ada Kemendagri sahabat serta anak diri semua adil kan kali ini bagaimana kita organisasinya akan kita Itunya tiok akalnya mido. Tapi kan bata jadi penampak atau ada sultan sulit. Kembalikan kan. Mari kita coba baca kitab pakai bahasa Seko. Bahasa Indonesianya yang pokok. Tapi ketua Yadi Pak Yato itu tapi Pak Rembun tapi Pak Arianto Pak Kadis sesepuh begitu ada Pak Cilik, tapi Cilik, Pak Lukas, tokoh-tokoh ada, bala para wilayah yang ada ke desa Subah, nah hari itu hadir bersama-sama anak dalam persiapan untuk musdak lembaga musyawarah takut juga 20.000 sampai itu 20.000 naik dan tidak bisa dinaikkan kata musdak melalui musdak dan ada beberapa poin-poin penting juga yang akan dibicarakan ya Pak. Nah, mengenai nilainya lalu kemudian perkembangan lain dan sebagainya
pola akan dibicarakan dan diputuskan di dalam musda. Musda akan melahirkan keputusan-keputusan kosa, termasuk daripada posisi mendukung seperti yang Pak Kim Leng inginkan, Subak terwujud jadi kecamatan. Nah, maka untuk menggiring biar tidak resim salabim, semua melewati proses. Proses cukup panjang menggiring Subak, serentak itu akan menjadi sebuah kecamatan. Dan Bapak itu malah akan jadi. Meski kami tak jumpa, kalau jumpa puji Tuhan, semoga jumpa Bapak Kim. Nah, tapi kami sudah upaya untuk meletakkan dasar. Mulai dari paroki sudah tersedia, SD Kadinum sudah bisa berhasil dibaikkan itu. Lalu kemudian SMA sudah ada itu. Nah, tahun depan akan ada bangunan rumah adat khusus untuk terentang itu, terpadu. Itu dapat dikasih kepala desa, siapkan tempatnya dan ada dan sudah kuagakan. Dan kemudian mana ada betah yang ke Simpang Atel, sudah ada dia, dan proses toto akan dilanjut sampai selesai. Lalu kemudian mana secara khusus buat LA, mana bukan bentuk betah tapi semacam aula untuk kumpul, dan kami ingin adanya Kak Subak. Semoga Subak ada menyediakan tanah untuk itu. Kalau masih ada uang, maka aku akan mulai menganggarkan. Nah, karena mana itu uang darat, disebut uang darat, maka gak darat. Bukan berarti kakak puas. Nah, bisa kakak seperti kakak puas darahnya habis. Nah, dia mengopi program pola yang akan digodok, dan tentu panitia yang akan bekerja pola untuk mengopi program. Dan itu ada Pak Aryan. 2 kali kah? Ya, itu pola akan juga membantu. Ada aku. Nah, maka diperkirakan musdak itu akan dilaksanakan di bulan 10 atau sampai bulan 11. Tidak boleh melewati bulan 11. Kalau bulan 12 dan bulan Natal. Baru juga. Nah, Natal ya. Jadi bulan-bulannya mana akan mengadakan musdak. Nah, kalau semua itu bisa berjalan dengan lancar, artinya COVID bunyi. Semoga COVID bunyi. Nah, kalau COVID masih ada juga sulit. Kami sudah menganggarkan dulu musdak untuk ke daerah Hilir, tetapi ternyata ada yang belum siap. Ditambah lagi kondisi daripada COVID sehingga agak ada vakum dari 2018, 19, 20, 21 dan tahu mau bisa diadakan. Semoga begitu semua lancar. Nah, lalu untuk kegiatan itu melakukan support melalui APBD. Maka minta untuk panitia paling lambat bulan 6 proposal sudah masuk. Nah, agar bisa. Karena untuk kegiatan sekolah butuh bagi ikat siku banyak, bisa jadi 7 sampai 9 iku, 7 sampai 10 iku, bukan 20 kilo. Nah, posa-posa, umat ramai, ya kan itu akan ramai, minat dan sebagainya. Maka perlu persiapan yang sangat matang sebelum pada acara pembukanya. Mulai dari bupati, wakil bupati, DPRD, pimpinan DPRD, tokoh-tokoh yang akan hadir. Acaranya bosan. Setelah buka, baru kemudian mana akan lanjut. Menghabiskan waktu 1 sampai 2 hari. Bahkan mungkin bisa sampai 3 hari, 2 malam. 2 malam, 3 hari. Untuk bisa mengampungkan musdatnya dengan hasil-hasil musdat yang sudah mana buat. Nah, aku sampaikan kepada mana bersama dalam rangka sambutan yang diminta untuk dibayar di awal Pidato, bahwa sebagai pimpinan DPD aku support angkanya cukup besar, semoga bisa pada posisi angka 100 karena butuh duit banyak. Tapi jangan pula panitia lalu terlena, tenang saja ada duit, tidak bisa. Nah, harapan mana duit ya akan digunakan kalau saldo ya untuk proses pencetakan. Biaya cetak duitnya banyak biaya cetak. Karena selesai musdak semua itu akan dicetak. Kalau mana mencetak lalu selama 2 tahun banyak Samsung. Dan itu pengalaman mana yang sudah. Nah, kami sudah melakukan musdak cukup banyak. Nah, untuk mencetak publikasi untuk ngirim itu ya agak cukup sulit. Nah, jadi ya yang dalam bentuk support anggaran. Nah, berkaitan support yang lain-lainnya nanti kalau mungkin panitia pada rapat kerja bisa minta banyak-banyak, mungkin bisa saja kalau mana butuh manu kapung 14 iku. Nah,
angkat tangan bisa ya aku sama dada aku dulu. Lalu kas aku 3 ekor, Pak Indeng 5 ekor. Nah, tambah lagi Pak Temenggung aku cukup dan nak perlu di manu. Nah, orang lain lagi. Nah, seperti yang kerja. Gotong royong bahu membahu. Jadi ingat. Nah, itu pola akan ada banyak 2-3 kali Pak Kades. Tapi aku sangat berharap bahwa proposal pola cepat supaya dipercayakan sebagai ketua panitia. Memang koordinasi harus intens. Untuk pola kami termasuk DAD. Itu ada 2 lembaga, ada LMA dan ada DAD. Nah, tetapi DAD bukanlah lembaga pesaing, bukan. Demikian juga LMA. Pengurus adat itu milik LMA sesungguhnya, tetapi juga milik DAD. DAD menghubung untuk bisa secara nasional. LMA spot mana untuk lokal. Nah, dan Pak Yanto juga Pak dari Toba. Nah, kami juga Pak dari Toba. Jadi tidak ada semacam dualisme. Di daerah lain sudah mulai muncul gejala-gejala yang lembaga lokal merasa lebih hebat daripada DAD. Demikian juga DAD merasa lebih hebat daripada lembaga lokal. Akhirnya terjadi gesekan. Nah, mana sampai hari itu mampu memelihara laba biak. Puji Tuhan. Dan itu harus tetap terpelihara. Jangan hanya pada masa kami, tapi di masa-masa yang akan datang setelah kami tidak lagi menjabat, hubungan itu tetap terpelihara dengan baik. Nah, kuasa demikian yang aku bisa sampaikan dalam sambutan untuk mana bersama. Minta maaf kalau ada hal-hal yang tidak nyaman, aku selesaikan, dan Tuhan Yesus berkati mana bersama. Terima kasih. Baik, sebelum kita lanjut, karena tadi di sini ada catatan atau sambutan camat atau dari pihak menunjukkan apanya tidak ada hadir, kita sepakat langsung cancel. Kita langsung ke kata sambutan selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ruang diskusi dan nanti akan kita bicara bersama seperti disepakati diarahkan oleh Pak Cam tadi. Jadi kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Tayangilir. Kepada Ketua, waktunya kami persilakan. Kami Kecamatan Penyanyi Upah Tokoh Adat Sukesuk. Bola pemamari yang kami kasihi, pertama Bapak Kades yang sudah memfasilitasi kegiatan itu, tapi adalah karena sebuah panggilan dan tanggung jawab. Jadi sidaya dipahami karena ada sebuah panggilan dan tanggung jawab untuk mengembangkan budaya dan adat istiadat mana. Ya, sangat apresiasi aku untuk Bapak Kades dan seluruh masyarakat Subang yang berani dan bersedia untuk menjadi tuan rumah. Dan kedua, Musda adalah sebuah peluang strategis untuk mengembangkan adat istiadat dan hukum adat mana. Peluang strategis pertama adalah yaitu untuk menguatkan hukum adat, terutama karena LMA berkaitan hukum adat, menguatkan hukum adat yang ada, yaitu nilai-nilai yang ada ke hukum adat itu. Nilai-nilai berarti adalah sebuah prinsip-prinsip dasar atau hakikat terdalam dari adat tadi yang mau dikuatkan melalui musda tadi. Yang kedua, musda juga adalah sebuah peluang strategis untuk menghidupi. Kalau sudah dikuatkan berarti harus dihidupi dengan relevasinya dalam kehidupan zaman itu. Karena mana cukup hanya kuat saja, cukup hanya ada, tetapi juga harus dihidupi dan dihayati. Dan itu dapat hidup pada menghayati itu harus relevan dengan
sebuah kehidupan zaman modern itu sesuai dengan dinamika perubahan. Kalau nak relevan tadi meskipun kuat tetapinya hanya menjadi sebuah simbol aja, tetapi dihidupi, dikembangkan di dalam kehidupan masyarakat, atau lama-lama juga akan mati. Jadi ya, Muscat adalah sebuah peluang strategis untuk dua hal itu. Dan yang ketiga, untuk pesan untuk panitia yang akan memikul tanggung jawab sekolah. Pesanku adalah setelah 2 tahun lebih ke KDAD, ada banyak persoalan persoalan praktis sebenarnya, tetapi mempunyai sebuah implikasi dalam mengembangkan atau menghidupi metode sesuai dengan relevansi pada zaman itu. Hal praktis itu dia menjadi sebuah masalah-masalah yang ada di apa. Karena ya, semoga kepada panitia terpilih sekolah untuk sungguh-sungguh menggali persoalan-persoalan praktis akan mengangkat ke dalam Muscat itu supaya nilai relevansi itu bisa mereka akomodasikan di dalam Muscat itu sehingga sungguh-sungguh relevan dan berkembang hukum adat mana itu karena ya bukan hanya panitia itu yang bekerja, sistemnya adalah menurutku adalah menggali dari semua jaya-jaya adat dan tunggu untuk mengumpulkan data-data tentang masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan adat mana itu. Jadi pengalaman-pengalaman sidang itu data-data yang pola jadi mengolah ke dalam panitia induk itu. Karena ya memang sistem kerjanya memang agak lama. Kalau soal dana tadi kan acap sebagai DPR udah, tapi pola juga ada agak dari mana agak. Lalu kemudian menurutku karena hakikat Muscat tadi ada 2 tadi, yaitu untuk menguatkan dan menghidupi, mengembangkan itu, makanya menjadi inti core-nya itu menjadi inti dari Muscat tadi. Karena ya 2 hal itu memang sungguh-sungguh digarap dengan serius. Ya, dan kayak panitia yang ada khusus untuk bidang bidang yang hanya mengumpulkan dan mengolah data itu untuk menjadi sebuah bahan dalam Muscat itu. Dia pesan-pesan yang ingin aku sungguh-sungguh pesankan supaya Muscat menjadi produktif untuk 2 hal yang kita katakan tadi, itu menguatkan dan menghidupi adat mana. Hanya sekian aja, sampai jumpa, terima kasih. Terkait dengan media, terutama terkait dengan istilah-istilah yang ada keabonan penting. Baik, hadir kata itu baca manis surga bersengat ke jubatan. Harus tentunya tiok akalnya hidup. Tapi kaji bantah jadi penumpang tokoh adat sinte sungu. Baik, nang Kukomat Pak Cam selaku Wakil Ketua DPRD sekaligus Sekretaris RFA, dan Kukomat yang Pak Alianto selaku Bendahara RFA, dan Kukomat Ketua DAD TNI Pak Yanto, dan Kukomat Pak Jingleng selaku sesepuh penasehat dan tokoh masyarakat Desa Subarto, dan Kukomat Pak Temenggong, Pak Jaya dan pangkat-pangkatnya, dan Kukomat Pak Kades, Pak Sekdes, Pak Ketua DPD, beserta pangkatnya, dan Kukomat mana semua nak ada keuangan itu. Baik, tadi dah Pak Cam, Pak Yanto, dan Pak Kades sudah mudah terkait OP sebenarnya tujuan mana ke kompol itu. Aku nak panjang lebar. Agenda Muscat sekolah pertama pemilihan pengurus
pengurus RMA. Jadi itu sekaligus koleksi. Jadi bukan RMA kecamatan lain, tapi RMA Dayak Toba. Jadi konak kan tiap tempat unik. Nah, itu ada dua saksi sejarahnya. RMA Dayak Toba, penyebaran suku Dayak Toba itu ada 4 kabupaten sebenarnya. Ada 4 kabupaten. Ada Kabupaten Sanggau, Kabupaten Tanda, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Kayong Utara ke anu daerah itu daerah apa? Dekat apa ya ke anu? Cuma anu tuh Gubung Aya sebenarnya ada masuk ke Gubung Aya ada masuk kalau ke anu tuh ke apa? Kayong Utara tuh anu kan batu apa kok itu di Teluk Batak. Teluk Batak ada tombak ke dia. Karena dulu kan sebenarnya sudah Ketapang. Jadi ada lima kabupaten. Jadi hampir semua kabupaten udah mana kunjungi. Terakhir aku mengunjungi ke daerah Batu Ampar. Daerah Batu Ampar. Daerah Batu Ampar karena biasanya kan biasa sedang undang atau mana jalan sambil jalan jauh. Arianto cocok manfaat Pak Dolanan apakah dia ke beberapa tempat sebenarnya itu sosialisasi selama itu memang kesulitan mana adalah menjangkau daerah-daerah yang sangat luas itu di kalau ke daerah mana Sanggau ya gampang lah karena penyebarannya kan hanya ke Tayan, Toba, Beliau kan nah banyak nah tapi kalau daerah-daerah lain misalnya daerah-daerah anu tadi yang Kumoda sampai ke Kayong Utara itu terutama ke Teluk Batang agak jauh memang Teluk Batang. Tadi ada Kumoda bahwa agenda pertama adalah agendanya pemilihan pengurus karena sebenarnya pengurus RMA sudah lahir. Yang kedua agendanya adalah mele buku adat kalau mana mele buku-buku adatnya ada beberapa hal yang perlu mana buat perubahan. Pertama terkait dengan real jampal karena sampai itu real jampal mana itu baru ditetapkan beberapa waktu lalu 20.000. Nah salah musdat yang ke-8 waktu ya ke-8 ke Asrama ke-7 8 ke Sebomban, 9 ke Kongpa. Mbak lo 10 bawa ke Muak. Nah, jadi real jampal lalu yang lain adalah soal-soal yang berkaitan dengan adat-adat dalam hubungannya man kehidupan mana baik hubungannya mana man jebata baik hubungannya mana antara mana baik hubungannya adat colak adat anak ya semua nah ya semua mau mana bahas karena ada beberapa hal yang terkait mana adat ya ada yang perlu mana tinjau ini kenapa perlu mana tinjau karena memang sesuai dengan situasi satu salah satunya tadi misalnya real jampal kalau 20.000 jangan tuh kosanya OP-nya bukannya masalah nilai tapi masalah maknanya tuh. Nah maka perlu mana sepakati mungkin kalau bisa disepakati 50 kah 100 kah tergantung mana jadi kalau mana memutuskannya bersama-sama dalam musdat ya. Jadi sekali lagi bahwa itu adalah musdat toba. Jadi melibatkan semua mana toba. Aku dapat masukan dari sidak-sidak nangkap dialog Kapuas. Sidak-sidak dialog Kapuas minta semua diundang tadi. Kami minta oke. Terutama daerah Kuala. Sidak Kuala waktunya melalui akhir minta diundang khusus karena kemana tuh jarak ini jarak jarak diundang bukan jarak mudah tapi mungkin undangan tidak nyampai. Nah kalau pakai kan zaman kirim zamannya
Omaknya akhirnya kok. Lalu bantuan terakhir bantuan sampai namanya anaknya no akhirnya kok. Sampai rumah bukan jaloknya omaknya sampai rumah tahir tahir penyati bukan tahir penyati. Jadi tahir orang tuanya sebenarnya sangat paham ada sebenarnya. Salah satu dan kak jalo-jaloan itu jalo-jalo kepuas. Nah, banyak uak-uak yang jalo kepuas dan sangat paham soal adat, tapi karena nggak bisa ada, jadi ojo berbagi pengalaman, ojo berbagi cerita seperti soal blending adat dan sebagainya buat dia untuk. Nah, dia nggak mau mana gali ini supaya adat mana tuh kepuas beda, darat beda, lalu kampung pun berbeda. Karena atap tuh di ceritanya bagian cerita dalam buku dia ada buku terakhir yang tuh ada waktu kado bilang sopan bayang nggak kita tuh dia nggak ada yang puas itu kayak beringin kota yang beringin dan naga ada terakhir ya. Jadi ceritanya ya bukunya udah tidak fotokopi, tapi ceritanya masih pakai adat yang lama. Nah, aku waktunya mau lewat sopir dan tua jabot lewat tua jabotnya aku menggombang untuk. Nah, jadi ceritanya berjumpa lah OPKD jumpa Pontianak tua kan pulang balik Pontianak. Jadi cerita tahu-tahu adatnya beda. Nah, maksud mana ya, kalau depannya ada tobat kesuti inyuknya darat, inyuknya kepuas di tobatnya kan suti inyuk makanya toboh adat suti semua ya mau dan kemana bahwa baik terkait mana bahasanya atau adatnya mana segala hal yang menyangkut adat atau adat adatnya itu sama inyuknya suti dua ya. Betul nak kia pak itu kia mentua mari anunya. Nah makanya bahwa dalam sekolah dalam pembentukan panitia musda hal-hal nanti perlu dia Pak Kades Pak Kades tuh baru memfasilitasi, tapi ada Pak Kindeng nang selaku tokoh tua nang sangat paham soal adat bisa bantu atau aku Pak Yanto, Pak Acap, Pak Yanto, Pak Tembong bisa bantu kira-kira bagian nomi dan kira-kira mau mana Nah, kalau selama itu kan Pak Rianto, Pak Jolanang memang banyak berkontribusi untuk video-video masalah adat terkait membimbing adat, cerita-cerita adat dan lain sebagainya. Nah, lalu yang ketiga, hal yang penting adalah kalau mana omongkan adalah soal tanah-tanah adat. Tanah-tanah adat, hutan-hutan adat. Kenapa situasi itu kalau mana omongkan? Karena daerah mana sekolah daerah maju dan daerah penyangga ibu kota. Kalau ibu kota itu terjadi, mana tuh ada kias, pasti ada kiasnya. Terutama terkait tanah-tanah adat mana tuh kan mengkhawatirkan. Nah, uak Dayak kalau dinyuk tanah susah. Uak Dayak nyuk tanah mungkin bukan uak Dayak di kota. Boleh kasus Betawi ya. Betawi, orang Betawi kan ibu kota negara, kan Jakarta ya. Sampai itu bermasalah sudah. Baik budayanya, baik soal tanahnya, tidak dulu ke adat tuh jadi ke belakang. Nah ini jadi masalah. Makanya ya salah satu hal perlu mana omongkan pola dalam acara musda di samping yang lain-lain. Nah silakan pola ninjonya yang lain-lain. Nah, mungkin dia yang bisa aku sampaikan sekali lagi minta tolong ke Pak Acam selaku
ketua DPRD bisa untuk membantu anak terkait dengan penganggaran biaya, lalu Pak Kades, lebih besar Pak Kades, Pak Sekdes, Ketua BPD, Pak Indek, mohon dukungan juga, dan mana-mana semua untuk Pak Tenggu, mohon dukungan mana-mana semua untuk bisa mensukseskan rencana itu, karena memang udah agak lama mana tuh iup kegiatannya. Kukira yang bisa aku sampaikan, dan terakhir sekaligus buka acara pembentukan panitia asa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan itu resmi dibuka acara pembentukan panitia musda. Dua kepada Pak Pangan, berayat semuanya yang ada di Perth. Jadi ya sedikitlah bernostalgia di bahasa Buat Baruto tentang perjalanan Musdat Manang. Memang realnya catatannya ada ke buku adat, dia ada sebenarnya dalam apa ini skapul sini ketua LA ada catatannya. Cuma aku apa ini mana menang dulu cerita maka dari Musdat pertama dia digagas oleh Pak Arianto Amin Eshak almarhum mantan Heroni Salim di Sidak Benua pertama mengide. Nah kemudian setelah Sidak Benua darah mengide lalulah ketika ada Pak Puryanto sudah nabi Sidato, lalu sudah omong-omong ke Sidato, Pak Puryanto tadi apanya cerita Pak Acam, ternyata Sidak pertama kali menggagas dia ke Dango Pak Heroni Salim. Sekarang tuh beliau masih hidup ke Pulau Tayangnya, ke Dango dia, kasih jalan. Dari hasil ngomongnya, akhirnya dibuatlah musdat pertama ke Pulau Tayang, yaitu ke Gedung Serbaguna tahun 93. Jadi cukup panjang dan tidak awal. Jadi ya, Gedung Serbaguna, gedung masih ada meskipun dari pakai apa ya. Nah kemudian selanjutnya aku singkat-singkat ya cerita kalau nak salah dengan aku Musdat keduanya ke Tepang Benua cerita tahun 94 yang dimotori oleh Pak Puryanto. Nah, selanjutnya yang Musdat ketiga ke Subang yang dimotori oleh Pak Kintoy, ketuanya Pak Kinlek beliau dari almarhum juga selaku tokoh sejarah dalam masyarakat Toba. Rupanya dia ada cerita sedikit dari perjalanan Musdatnya. Lombongnya waktu dia banyak jalan udang di darat, jalan Kapuas Tayan. Ramai-ramai saya nunggu ini pakai ketek-ketek. Tahu ada kejadian di kejadian karab atau normalisasi itu. Ialah bagian dari dukanya, tetapi semangat sudah luar biasa. Nah, jadi nak kenal dengan hambatan itu tetap jalan meskipun ada musibah. Jalan sudah. Jadi punya terjadi yang lain-lain ya. Cuma kahap waktunya luka ringan lah ya. Kemudian Musdat yang keempat ke Pekinjan sekitar tahun 96. Nah ketika sebenarnya ada kan bentuk yayasan memakai disebut yayasan 399. Nah, cuma tidak aktif ya sebenarnya. Kemudian yang kelima ke Bagan Asam
sekitar tahun 99. Jalur maupun lewat air hijau, pojok merah lapai. Jadi aku waktu ya masih anak muda dan nggak tahu urusan adat-adat dia. Ada nggak aku melek-melek sebenarnya dia. Cuma cak lagak-lagak pas sekolah kencing waktu ya tadi nggak tahu urusan adat waktu lalu kencing kan. Nah, aku pulang lanjut ya. Silakan lanjut adat. Kemudian kita ada nggak saksi sejarah kita masih ada. Kalau salah Pak Yanto ada ikut nggak kalau salah waktu ya tadi. Jadi kemudian Pak Sekto ada ikut nggak. Tidak lah lama kenal Islamnya adat budaya itu. Aku waktunya masih cuek. Jadi salut ke Presiden Bonoanto. Jadi sebagai orang muda waktu ya udah terlibat urusan gitu, Pak. Jadi itu bagian dari sejarah. Nah, kemudian yang keenam, usia keenamnya ke Tebak Benua, sila tahun 2006. Jadi ya, jadi itu sudah dimotori langsung oleh Pak Acap CS. Karena Pak Acap muda sebagai muda yang bergiat saja. Selanjutnya Ustadz yang ketujuh ke Serama setelah tahun 2012 ke Serama dimotori oleh Pak Acim CS. Pak Acim Tumunggung ke dia dari Tumunggung Desa Kawak Pak Acim asli Pak Topak. Jadi ke dia tadi disinggung oleh Pak Acap penetapan nilai real sampah 60.000 dia. Kemudian pengukuhan Pak Tiada ketiga ada dimulai. Kemudian yang ke-8 ke Desa Sebuban. Setelah tahun 2014 jadi dimotori oleh Pak Adi Almarhum Tumungungnya Desa Sebuban. Maka dia muat salam. Jadi kenangan dia salam ada salam khas dari Bapak Kedialah muatnya mulainya. Kemudian yang Ustadz ke-9-nya ke Embalo tahun 2016. Ustadz ke-10 ke Temula atau tidak disinggung oleh Pak Ketua tahun 2018. Jadi dia secara khusus membahas masalah adat kematian karena yang merupakan waktu dulunya. Nah, maka ke buku terbitan baru ya, ucapkan ya, dari dimuat semua ke dia keputusan. Jadi kuang-kuang terdahulu dah ke dia sih dimuatkan. Jadi panduan mana udah ada dibuat dicetak itu dia berdasarkan musdar. Jadi enaknya dibuat-buat memang apa yang dibuat cuma nggak dibuat-buat melalui proses panjang sampai mengenal peristiwa yang dialami oleh dua main. Sidang ujung-ujungnya adalah sangat berjasa dengan mana dan ada satu khususnya Dayak Toba. Jadi satu mungkin perlu dicatat oleh panitia Koran. Rencana mana tuh semoga dikabulkan oleh Tuhan. Mana adakan maksimal November tahun bisa mengadakan yaitu musdad yang ke-11. Masyarakat dicatat musdad yang ke-11 di dusun itu Wedas Desa Subah. Tadi seperti singgungkan karena pelaksanaan itu atas nama Desa Subah yang terlibat juga harus Subah secara keseluruhan. Jadi pusat ngarap buat Wedas ya, buat Telentang atau umat kita sama kita Tegoko Teropang. Nang gerak dalam berkuat semua seperti Pak Camoda. Seksi sudah nunggu sudah naik. Jadi pemuda
potensial ya yang bisa ikut andil dalam acara itu betul itu. Nah, agar Robert agak sedang mengasah karena itu acara mana semua ya. Nah seperti yang Pak Kimpeng inginkan ya. Jadi supaya semua yang betul-betul bersahabat telah waktu Pak. Tadi dari singgung waktu itu bukan hanya tayang hilir. Jadi satu ucapan pun kalau misalnya tadi karena tadi koreksi oleh ketua lembaga LMA atau bukan LMA kejabatan takdir, tetapi LMA gaya topak yang dimiliki oleh BOP Kabupaten Sumut Lodik dan BOP Kecamatan memang terbesarnya di Sanggau. Berarti kan luas cakupan mana dari topak itu. Akola mungkin catatan khusus tadi yang dipesan oleh ketua khusus nang kocok mana undang secara tim yang khusus atau usah melalui WA, usah titik-titik bunyi karena banyak cerita kadang ngopi ojo segala macam pernah kemana nak suah mustad ngopi atau yang diundang. Nah, bahasanya undangnya kan tanda tanya. Undangannya sudah dibuat biasanya, cuma nak atap, ya. Nah, di samping memang perlu media atau perlu dibuat, sebarkan melalui WA. Jangan hanya beri kabar dulu, tetapi yang pokok tadi, malu nomor 2, biasa hanya kabar yang naknya, dulu itu setahun kuda, naknya, atap. Karena bahasa adat itu beda, bahasa gaya baru itu beda. Agak pakai indek, betul langsung tak paham langsung enggak ya. Pakai ini tetap cerita dulu. Ini, nak langsung. Kia. Jadi ada seninya mana anak tadi itu komunikasi. Jadi kaum tua itu beda, kaum adat itu beda cara komunikasi. Jadi dia mana berbeda kalau hal baiknya usah istilah kayak berapa untuk susu botak ngomong Pak Tua usah dia, tetapi mana kalau ya, yang mau disampaikan ilmu ke dia, jadi mana itu luar biasa kaya akan budaya. Dia salah satu budaya tadi cara komunikasi Pak Kimleng dengan budaya Pak Kimleng cara lama cara tua dia luar biasa. Nak ditinggalkan bisa aja dia coba untuk atas berapa kita untuk sibuk bisa aja tapi ingat dipakai kenapa jauh Pak Kimleng itu inya mengenal hampir tadi berbagai zaman ke dia kelebihan tadi sampai ke kini toh dibuat media yang luar biasa tidak tahu sebenarnya tapi tidak pertimpakannya naknya ibaratnya harus lunak cara ya. Jadi mana ke dia lah cara komunikasi tadi. Aku ingatkan mungkin adalah secara khusus tim apa itu. Secara media udah sebarkan untuk kemana bahasa bahasa kamu tadi mana ngalap kita bahasa tadi kan dia pakai ngalap kita nyawa atap ke gawai mana dia jatuh ya bahasa mungkin lain hal bola apa nak sampai jalan kena dipakai di dalam SC tadi, jadi mana bisa kelak berinteraksi apa hal mana akan dijalankan pada mungkin kan diajar sementara itu sekedar mana intermezzo mana kembali yang lalu-lalu jadi yang dikata tapi kejabatan tidak cuma Pak kepada subjek sumur karena pertimbangan tolak dibuat kedua dipotong di 50%, harus sisa 50 kena eksekusi. Kalau pusing enggak mana boleh. Datang cuma potong kalau dipotong. Kalau katanya anunya semoga tidak ada potong-potong. Nah seperti ya, namun bukan berarti lalu laba bito mana terus
Ketua DPRD, Ketua DAD dan Manat semua. Terima kasih atas bantuan, partisipasi dan kerja semua Manat semua, Pak Hindeng, Pak Lukas dan semuanya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Suandi sudah mau bersedia menjadi ketua, Pak Tony selaku sekretaris, karena memang nak mudah dan nak mudah ngawak dan nak mudah mau ngawak mau meluangkan waktu ya. Baik, dengan itu maka pembentukan panitia Musda yang ke-11 Musda musyawarah adat Dayak Toba yang ke-11 panitia sudah terbentuk, maka berakhirlah kegiatan pembentukan panitia atas nama ke-11 ini. Banyak terima kasih kepada pihak pemerintah desa Subang yang sudah mau menyediakan waktu. Pasal 2, 4, 5, 6, 7 dengan itu acara pembentukan panitia ditutup. Terima kasih atas semangat semua, dan terakhir doa makat kepada Pak Lukas, doa makat dan doa pulak sekaligus. Nah biasa ada pulak, ada makat pulak pembentukan. Jadi sekali lagi minta Pak Lukas untuk memimpin Manat dalam doa. Atas atensi keterlibatan kita semua, subangsi semua yang sudah ikut dalam rangka mensukseskan pembentukan panitia ini, dan kita berdoa supaya Musda ini juga boleh berlangsung dengan baik, terlaksana dengan baik, supaya demikian nilai-nilai adat kita